Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi. terima kasih atas kehadiran join teman-teman dalam webinar series Where List Webinar Edukasi Lingkungan Riset Sharing Series yang ke-52. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan presentasi hasil kegiatan selama PKL di Kebun Raya Purwodadi oleh Dita. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dita untuk menyampaikan presentasinya. Silakan, Dit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Ibradita, mahasiswa program studi biologi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan tahun 2026 yang berjudul Karakterisasi Morfologi Organ Reproduksi dan Potensi Senyawa Bioaktif Velum bonusifera di Kebun Raya Purwodadi. Selanjutnya, langsung saja, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas di dunia. Diperkirakan terdapat sekitar 30.000 spesies tumbuhan dan hampir 40% diantaranya merupakan spesies endemik. Keanekaragaman ini menjadi aset yang sangat besar bagi penelitian, konservasi, maupun pemanfaatan sumber daya hayati. Namun tingginya keanekaragaman tersebut juga diikuti oleh meningkatnya ancaman terhadap habitat alami akibat alih fungsi lahan, perubahan iklim, serta eksploitasi berlebihan. Pada Kusmana dan Hikmat 2015, diterangkan bahwa 240 spesies menjadi langka, 36 spesies pohon terancam punah, dan 58 spesies dilindungi. Salah satu pendekatan konservasi yang efektif oleh adalah konservasi ex situ, yaitu pelestarian spesies di luar habitat aslinya. Dalam hal ini, Kebun Raya Purwodadi memiliki peran strategis karena menjadi pusat konservasi tumbuhan dataran rendah kering di Indonesia, sekaligus menyimpan berbagai koleksi tumbuhan akuatik. Di antara koleksi tersebut, Nelumbo nucifera dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu sebagai koleksi tumbuhan akuatik. Yang kedua yaitu karena karakter morfologi yang khas. Yang ketiga yaitu perkembangan yang dapat diamati, mulai dari kuncup, bunga, buah, hingga biji itu sangat mudah diamati. Lalu yang keempat adalah memiliki potensi senyawa bioaktif. Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan dua aspek penting, yaitu konservasi tumbuhan dan juga potensi pemanfaatan bioaktifnya. Selanjutnya, rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana karakter organ reproduksi morfologi Nelumbo nucifera yang dikoleksi di Kebun Raya Purwodadi. Yang kedua, bagaimana potensi senyawa bioaktif yang terkandung dalam Nelumbo nucifera berdasarkan hasil kajian literatur ilmiah. Sehingga tujuannya yang pertama untuk mengkarakterisasi morfologi organ reproduksi Nelumbo nucifera berdasarkan hasil pengamatan pada koleksi di Kebun Raya Purwodadi, dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi potensi senyawa bioaktif berdasarkan kajian literatur ilmiah. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2026 di Taman Akuatik Kebun Raya Purwodadi dengan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah observasi lapangan. Observasi dilakukan secara langsung terhadap individu Nelumbo nucifera yang sedang berada pada berbagai fase perkembangan, yaitu karakter yang diamati meliputi bentuk organ, ukuran, warna, tekstur permukaan, serta perubahan struktur reproduksi dari satu fase ke fase lainnya. Yang kedua yaitu pendekatan kajian literatur, yaitu dengan menelusuri artikel ilmiah mengenai kandungan metabolit sekunder Nelumbo nucifera. Literatur dipilih berdasarkan publikasi ilmiah yang membahas flavonoid, alkaloid, fenolat, dan aktivitas biologis tanaman. Ini merupakan hasil penelitian. Yang pertama adalah gambar A. Gambar A ini kuncup bunga, gambar B bunga mekar, gambar C buah muda, buah berkembang, buah tua, buah masak, dan juga biji.
Jika diperhatikan secara berurutan, perubahan yang terjadi bukan hanya perubahan ukuran, tetapi juga perubahan fungsi biologis. Selanjutnya, yang pertama adalah fase kuncup. Kuncup memiliki bentuk ovoid, yaitu lonjong hingga bulat telur. Permukaannya halus dengan petal yang masih menutup rapat. Warna didominasi merah muda dengan gradasi putih pada bagian luar. Pada fase ini sebenarnya organ reproduksi sudah terbentuk, tetapi masih terlindungi oleh petal sehingga belum siap untuk proses penyerbukan. Selanjutnya fase bunga mekar. Fase bunga mekar ini ditandai dengan petal membuka secara bertahap hingga mencapai diameter sekitar 15-25 cm. Pembukaan petal ini memiliki fungsi ekologis yang penting, yaitu meningkatkan peluang terjadinya penyerbukan dengan menarik serangga penyerbuk melalui warna, aroma, dan juga ukuran bunga. Reseptakel pada bagian reseptakel mengalami modifikasi sehingga berbentuk seperti kerucut membulat. Pada permukaannya terdapat lubang-lubang kecil yang tersusun simetris. Setiap lubang merupakan tempat berkembangnya satu karpel yang nantinya akan menjadi satu biji. Selanjutnya adalah fase pembuahan. Setelah proses fertilisasi selesai, reseptakel mulai mengalami pembesaran dan memasuki fase pembentukan buah. Yang pertama yaitu buah muda. Pada tahap ini warna buah masih hijau cerah, diameter berkisar 4-6 cm dan lubang-lubang pada reseptakel masih kecil. Tekstur permukaan juga masih relatif halus. Yang kedua yaitu buah berkembang. Diameternya bertambah menjadi 5 hingga 8 cm. Permukaannya lebih kasar, warna hijau kekuningan, dan lubang semakin besar. Selanjutnya buah tua atau masak. Pada fase ini diameter mencapai 10 cm. Warnanya berubah dari coklat hingga kehitaman. Lubang terbuka lebar mengekspos biji yang berkembang. Selanjutnya adalah fase biji, tahap terakhir perkembangan organ reproduksi. Biji memiliki bentuk bulat hingga ovoid dengan panjang sekitar 1,2 hingga 1,8 cm dengan diameter 0,8 hingga 1,2 cm. Permukaannya sangat halus, tetapi memiliki kulit biji yang keras dan impermeable, berwarna coklat kemerahan hingga coklat kehitaman saat matang. Selanjutnya, selain morfologi, penelitian ini juga mengkaji distribusi senyawa bioaktif pada berbagai organ tanaman. Yang pertama pada organ bunga. Bunga kaya akan flavonoid seperti quercetin, luteolin, isoquercitrin, dan juga kaempferol. Dengan potensi aktivitas biologis seperti antioksidan dan juga antiinflamasi menurut Silalahi dan kawan-kawan 2025. Selanjutnya pada organ daun memiliki senyawa bioaktif golongan alkaloid dan flavonoid dengan senyawa kunci nusiferin, quercetin, kaempferol, dan isoquercitrin dengan potensi aktivitas biologis antioksidan, anti antiperlipidemia, antiobesitas, dan juga neuroprotektif menurut Bijaya et al. 2022. Selanjutnya pada organ biji dengan golongan senyawa bioaktif alkaloid dan juga flavonoid sama dengan senyawa kunci neferin, liansinin, isoliansinin, katekin, ipekateki dengan potensi aktivitas biologis seperti anti kanker, anti hipertensi, anti inflamasi, anti diabetes, dan juga kardioprotektif menurut Hu et al. 2022. Selanjutnya pada organ plumula dengan senyawa bioaktif golongan alkaloid dan flavonoid memiliki senyawa kunci nusiferin, higenamin, flavonoid glikosida, memiliki potensi aktivitas biologis seperti neuroprotektif dan juga antioksidan menurut Bishai et al. 2022. Lalu organ yang terakhir yaitu rimpang dengan senyawa bioaktif golongan fenolat, flavonoid, polisakarida, dan juga triterpenoid dengan senyawa kunci kafeik asid, klorogenik asid, ferulik asid, dan juga gelik asid dengan potensi aktivitas biologis antioksidan, hepatoprotektif, antimikroba, dan juga antiinflamasi menurut Zhao et al. 2023.
Dengan demikian, Nelumbo nucifera memiliki nilai penting tidak hanya sebagai tanaman konservasi, tetapi juga sebagai sumber senyawa bioaktif yang berpotensi dikembangkan dalam bidang farmasi dan juga kesehatan. Kesimpulan dari penelitian saya, yang pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa organ reproduksi melalui fase kuncup, bunga mekar, buah, hingga biji yang keras. Dengan temuan utama ternyata pada tanaman Nelumbo nucifera memiliki dinamika perkembangan organ-organ yang tidak terjadi secara serempak dalam satu populasi koleksi. Yang kedua yaitu potensi senyawa bioaktif Nelumbo nucifera memiliki spesialisasi metabolik baik organ reproduktif maupun vegetatif kaya akan alkaloid dan flavonoid yang memiliki aktivitas farmakologi seperti antioksidan, anti-kanker, dan lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dita atas presentasi paparannya. Nah, berarti dengan berakhirnya presentasi paparan ini, maka berakhirlah juga pertemuan webinar series pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat buat kita, buat teman-teman yang lain, bukan peneliti yang lain. Dan kita tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.